Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada perkuliahan online pada mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Kali ini saya akan sedikit membicarakan mengenai ibadah. Ibadah itu apa? Hakikatnya bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan apa yang kita harapkan dalam ibadah ini tercapai, dan efek dari ibadah kita ini terasa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, ibadah. Ibadah, saya singkat saja ya. Ibadah secara epistemologi diambil dari kata abada ya'budu abadan wa huwa abidun. Dari kata abid. Abid itu artinya bisa diartikan sebagai hamba atau budak. Hamba atau budak itu posisi yang paling rendah, ibarat seperti itu. Seorang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai tawar-menawar, harga diri bahkan, dan semuanya yang ada itu adalah milik dari yang punya dia atau tuannya itu. Sehingga karena seluruh aktivitas seorang hamba ini hanya untuk memperoleh keridhaan dari tuannya itu dan menghindarkan dari murka sang tuan. Kita sebagai manusia itu adalah juga hamba Allah, atau dengan kata lain ibadullah. Jiwa raga kita semuanya itu milik Allah. Hidup mati kita juga di tangan Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita diciptakan di bumi ini yang memang hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah itu apa? Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sekilas tentang prolog dari ibadah. Berarti kita harus tahu posisi kita di dunia ini dalam menjalankan aktivitas kita, menjalankan peran kita. Kita harus tahu posisi kita. Di manakah posisi kita? Itu yang terpenting. Selanjutnya, dalam ibadah kita seringkali sudah beribadah atau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang beribadah tapi tidak membekas di perilakunya. Sama sekali tidak membekas di perilakunya. Contohnya para koruptor. Para koruptor itu banyak yang beribadah. Bahkan kita juga kadang menjadi makmumnya dalam ibadah. Tapi apa? Ibadahnya tidak membekas. Padahal sesuai dengan firman Allah jelas sekali di situ, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal mereka semua itu sholat, ya sholat, tapi kok masih berperilaku atau dawamke perbuatan yang keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu ya perbuatan yang dilarang Allah, masih saja dilakukan. Apakah ini mana yang salah? Tentu Qur'annya itu benar. Berarti dalam praktik ibadahnya ini tentu ada yang kurang benar, kurang pas. Mengapa hal ini terjadi? Banyak sekali faktor penyebabnya. Kita jarang sekali diajari oleh guru-guru kita mulai dari kecil, MI, Sanawi, Aliyah sampai tingkat perguruan tinggi, ruhnya dari ibadah. Kalau praktik tata caranya itu sering kita diajari, oh sholat gerakannya seperti ini, oh puasa waktunya mulai dari terbitnya fajar hingga lingsernya matahari, seperti itu. Sudah diajari, tapi itu hanya tata cara normatif saja yang diajarkan pada kita, sehingga kita tidak pernah diajari oleh guru-guru kita bagaimana mempraktikkan ibadah sekaligus kita mampu menyelami ruh ibadah itu sendiri. Seharusnya seorang yang beribadah itu bisa merubah perilaku, bisa mempengaruhi hidup, bisa menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat dan lain sebagainya. Pengaruhnya sangat besar orang yang beribadah. Tapi apa? Fenomena sekarang yang banyak terjadi, seolah-olah ibadah itu tidak ada pengaruhnya, terpisah antara ibadah dengan perbuatan di luar ibadah. Itu yang disayangkan, dan itu terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita telusuri apa saja sih penyebabnya. Yang pertama, kita tidak menggabungkan apa saja ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam ibadah itu. Yang pertama, ilmu fikih. Ya, tidak aja ilmu fikih saja ternyata, tapi yang pertama itu ilmu fikih. Ilmu fikih ini membahas mengenai tata cara beribadah, baik ibadah secara mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh. Itu dibahas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sunnah, mana yang wajib, yang haram, yang halal, dan lain sebagainya. Di situ dibahas pada ilmu fikih. Tata cara sholat, tata cara zakat, bagaimana berdagang, bagaimana banyak sekali masalah-masalah hidup, baik ibadah maupun muamalah ini dibahas dalam ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu ibaratnya adalah salah satu pendukung dalam ibadah. Dia kulitnya dalam beribadah. Itu sangat perlu. Tapi jangan sekali-kali meninggikan yang kedua, yaitu ilmu tauhid. Kita harus mempelajari juga ilmu tauhid. Kita gabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tauhid. Tauhid ini tentang keyakinan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita benar-benar telah yakin, kita tahu akan posisi kita, kita tahu kemana kita harus menuju pada akhirnya. Jadi itu juga diperlukan dalam ibadah. Semakin kita mengenal Allah, maka ibadah kita juga akan semakin ikhlas. Karena
kita tahu posisi kita di mana. Kita sebagai hamba yang wajib taat. Wajib taat segala perintah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu tauhid. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Akhlak ini juga harus kita pelajari. Adab. Bila kita cerdas tanpa adab, tanpa akhlak, apa guna? Tidak ada artinya ilmu itu. Dalam beribadah pun kita harus memahami akhlak kita. Bagaimana kita menghadap Allah. Tata caranya seperti apa? Sikap kita bagaimana? Mana yang baik, mana yang buruk. Perasaan hati kita yang menentukan akhlak itu. Hati kita ditata dengan sungguh-sungguh, maka akhlak pun akan terbentuk dengan sendirinya. Kita gabungkan dalam beribadah itu antara ilmu fikih, ilmu tauhid, dan akhlak. Kita kemas sedemikian rupa sehingga dalam beribadah itu akan tercapai tidak hanya dohirnya ibadah kita, tapi batin kita juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti benar apa yang akan dikatakan Quran, jika as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah jika kita mengamalkan 3 ilmu itu dalam satu rangkaian ibadah, maka akan lahirlah pribadi-pribadi yang mampu berbuat sesuai dengan ibadah, sesuai dengan anjuran ataupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan beda sekali mana orang yang beribadah, mana orang yang tidak beribadah. Dalam kehidupan sehari nanti akan terlihat jika kita mampu menjalankan 3 ilmu itu secara bersamaan. Bila tidak, kita hanya mendapatkan kulitnya saja dalam ibadah, hanya menggugurkan kewajiban. Tapi di sisi Allah, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Oke? Kurang lebihnya seperti itu sekilas tentang ibadah. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai hakikat ibadah, ada macam-macamnya, tata caranya, itu nanti didiskusikan pada pertemuan setelah ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.